satu perjalanan paling penting dalam kisah jatuhnya Nokia. Jika Anda tidak berubah seiring perkembangan waktu, Anda akan keluar dari kompetisi. Mereka memang tidak membuat kesalahan besar, tapi kekeliruan mereka adalah merasa terlalu nyaman, sehingga lupa berubah seiring dengan tren masa kini. Akibatnya, perusahaan mereka dipangkas habis dengan pesaingnya saat itu. Symbian sudah tertinggal jauh dengan kemunculan iPhone Full Display. Connecting People, masih ingat dengan slogan yang satu ini? Ya, benar sekali. Nokia, produsen asal Finlandia ini yang sudah berdiri sejak 1865. Dahulu, sangat terkenal sekali dengan slogan Connecting People yang berarti Nokia memiliki visi menghubungkan semua orang, dan Nokia juga pernah mencicipi sebagai pemegang tahta tertinggi produsen ponsel paling laris dari tahun 2000-an hingga akhir 2010-an. Itu adalah salah satu nilai tertinggi dalam sejarah. Akan tetapi setelah itu, produsen satu ini bak ditelan bumi. Apa yang terjadi dengan Nokia? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Dan apakah tagline Connecting People masih relevan hingga saat ini? Mari kita bahas. Ini berawal sejak tahun 2007, di mana saat Apple merilis ponsel pintar pertama mereka, yaitu iPhone, yang kemudian dilanjutkan dengan kemunculan para pesaing lainnya, yaitu Android serta BlackBerry. Nokia saat itu masih setia dengan Symbian hingga tahun 2011. Semakin banyak pesaing yang bermunculan, Nokia mungkin mulai merasa sudah waktunya untuk meninggalkan sistem operasi kebanggaan mereka, yaitu Symbian. Butuh waktu hampir 5 tahun untuk Nokia membangun. Namun, itu dirasa beberapa orang sudah terlambat. Ditambah lagi, keputusan mereka untuk menggunakan sistem operasi Windows Phone malah membuat semuanya menjadi jauh lebih buruk. Secara detail, mantan chairman Nokia yang bernama Risto Siilasma dalam bukunya yang berjudul Transforming Nokia: The Power of Paranoid Optimism to Lead to Colossal Change menuturkan bahwa dirinya menyalahkan CEO Nokia sebelumnya, yaitu Jorma Ollila. Jorma dianggap sebagai salah satu penyebab utama dari terpuruknya Nokia saat itu. Risto menuliskan juga bahwa Jorma adalah orang yang temperamental dan seringkali menyebarkan ketakutan di dalam perusahaan Nokia. Risto juga sudah meminta agar Nokia ikut menggunakan OS Android pada tahun 2009. Dia beranggapan sudah saatnya mengganti Symbian pada saat itu. Namun sayang, seringkali usulnya tak pernah terjadi karena tidak pernah digubris, terutama oleh Jorma. Jika saja Nokia di tahun 2009 sudah menggunakan sistem operasi Android, maka saat ini ceritanya berbeda, dan video ini tidak pernah dibuat. Nah, singkat cerita, Stephen Elop yang diangkat menjadi CEO Nokia oleh Jorma adalah orang yang mengeksekusi penggunaan Windows Phone pada produk-produk ponsel pintar besutan Nokia. Saat itu, Nokia meluncurkan Lumia 800 yang merupakan ponsel pintar Nokia pertama yang berbasis Windows Phone. Kemudian dilanjutkan dengan peluncuran Nokia Lumia 710, 900, 610, 510, dan juga seri-seri lainnya. Sepertinya pada waktu itu sangat luar biasa. Beritanya adalah Nokia Lumia 1020 yang membawa kamera 41 megapiksel yang didaulat sebagai kamera ponsel terbaik pada masanya. Seiring berjalannya waktu, di tahun 2013, bisnis ponsel Nokia pun semakin memburuk. Risto yang saat itu sudah menjadi chairman Nokia mengusulkan untuk menjual divisi ponsel Nokia pada Microsoft. Tetapi, Jorma tidak terima dengan rencana itu. Meski pada akhirnya Microsoft tetap mengakuisisi Nokia di tahun 2014. Tapi sebelum resmi diakuisisi oleh Microsoft pada Februari 2014, Nokia sempat merilis Nokia X ponsel pintar. Garapan Nokia ini berjalan di sistem operasi Nokia X Platform, sebuah sistem operasi buatan Nokia yang berbasis Android 4.1. Namun sangat disayangkan, Microsoft menyudahi produksi Nokia X di bulan Juli 2014.
atau sekira 5 bulan sejak pertama kali dirilis. Entah ini masalah tentang penjualan atau karena gengsi dari Microsoft. Tapi kami rasa ini masalah gengsi semata. Karena dalam sebuah wawancara dengan Forbes, mantan CEO HMD Global Artona Mela menyatakan bahwa analisis menunjukkan bahwa seri Nokia X secara mengejutkan menjadi populer di kalangan pengguna ponsel pintar kelas atas dari Samsung dan Apple. Meskipun faktanya Nokia X hanyalah seri kelas menengah ke bawah. Walaupun sudah diambil alih oleh Microsoft, tidak membuat penjualan ponsel pintar Nokia membaik. Terlebih lagi, gempuran produsen ponsel-ponsel pintar dari Cina seperti Xiaomi, HTC, Huawei yang menyasar pasar low-end membuat ponsel-ponsel Nokia semakin tertinggal meskipun pada waktu itu. Dan pada akhirnya di tahun 2016, Microsoft pun melepas Nokia. Setelahnya, Nokia diambil alih oleh HMD Global dan sejak saat itu Nokia mulai menerapkan sistem operasi Android pada ponsel pintar mereka. Dimulai dari Nokia pertama yang dirilis awal tahun 2017 hingga Nokia 9, PureView ponsel pintar pertama dengan 5 kamera utama yang termasuk dalam jajaran produk mereka. Nah, dari kisah Nokia ini kita bisa mengambil sebuah pembelajaran bahwa saat ini dunia modern berkembang sangat cepat sekali. Jika kita tidak mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, maka dunia sudah jauh meninggalkan kita di belakang. Serta Nokia juga masih konsisten dengan slogan Connecting People-nya hingga saat ini. Meskipun Nokia sudah menghilangkan tulisan tersebut dari logo Nokia sejak tahun 2011. Itulah tadi singkat cerita dari masa-masa kelam Nokia hingga sekarang mencoba menemukan jalannya kembali sebagai produsen ponsel papan atas. Setelah menjadi bulan-bulanan dari produsen ponsel pintar era modern. Kalian juga bisa membaca buku dari Risto Silasma yang berjudul Transforming Nokia, The Power of Paranoid Optimism to Lead to Colossal Change untuk mengetahui secara rinci bagaimana jatuh bangunnya Nokia saat masa-masa sulitnya tersebut. Thanks telah menonton video kami and think creatively.